Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Guntoro dengan NPM 1062535. Oke, jadi tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Nah, tugasnya itu membuat studi kasus array ya, yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur CRUD, create, read, update, dan delete ya. Kemudian terintegrasi dengan database dari Firebase gitu ya. Oke, pertama kita lakukan demo dulu, tes. Oke, kita lakukan demo dulu. Oh bentar, ini ada error. Oke, errornya di datetime. Oh ini ada tipu nih kayaknya nih. Oke, kita coba ya. Oke, muncul. Nah jadi untuk aplikasi sendiri yaitu personal expense tracker ya. Aplikasi yang saya ambil mengenai pencatatan keuangan eh, kita pribadi gitu. Di mana kita bisa menginputkan nama pengeluaran, kategorinya, sudah disediakan juga beberapa template ya, kebutuhan, hiburan, edukasi, dan bisnis. Juga bisa tulis manual ya di sini. Kemudian untuk nominal pengeluarannya. Kemudian ada button-button aksinya untuk create ya kan, update, delete ya. Nah, menampilkan data-datanya menggunakan review. Menggunakan tabel review ya. Kemudian ada fitur sorting data. Nah, ini sorting datanya sendiri berdasarkan nominal yang terbesar, berdasarkan nominal pengeluaran yang terbesar. Dan untuk logika algoritmanya sendiri menggunakan insertion sort ya. Oke, kita coba eh, menambahkan data dulu, data pengeluaran. Misalnya kita melakukan pembelian UPS ya, coba UPS 650 VA. Untuk kategorinya ini kita coba kita pilih berdasarkan template saja ya, edukasi ataupun kebutuhan boleh. Nominalnya sendiri kita isi misalnya 400.000 ya, 400.000. Nah, kita coba tambahkan datanya, maka dia bakal menambahkan datanya ke yang paling akhir, kemudian menampilkan pesan menggunakan message box sukses title-nya dengan teks data pengeluaran baru berhasil disimpan. Kemudian kita bisa mengupdate datanya yang tadi kita tambahkan. Nah, dia bakal ketika kita memilih dia bakal menampilkannya ke dalam form inputnya. Kemudian kita bisa edit nih. Kita edit misalnya 450.000 untuk nominalnya ya. Kita update. Nah, maka muncul seperti ini, notifikasi seperti ini, dan datanya sudah terupdate menjadi 450.000 ya kan. Nah, kemudian bagaimana jika setelah kita menambahkan data, misalnya ya usernya menambahkan data pengeluaran um, apa ya, aki bekas, kebutuhan. Nah kemudian eh, untuk validasi saja ya, ketika si user itu belum menginputkan nominal tapi dia mau menambahkan, nah maka akan muncul validasi seperti ini, semua kolom inputan wajib diisi. Oke, kemudian jika yang dimasukkan si user itu string ya, bukan integer pada kolom nominal ini, maka akan menampilkan kolom nominal ini harus diisi dengan angka bulat. Intinya harus tipe data integer. Untuk sisi validasinya, kemudian kita bisa delete data juga, misalnya buku pengeluaran Python ini kita delete datanya, nah, akan menampilkan pesan sukses dan datanya sudah hilang ya. Kemudian untuk refresh sendiri, untuk mengambil data yang saat ini dari Firebase-nya. Dan ada fitur sortingnya ini berdasarkan nominal pengeluaran terbesarnya. Nah, maka bakal muncul notifikasi seperti ini, dan nominalnya sudah diurutkan berdasarkan
datanya sudah diurutkan berdasarkan nominal yang terbesar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan kodenya ya. Kita buatkan dulu folder baru, struktur data, studi kasus, personal expense tracker. Oke, kita buka VS Code ya. Oke, sudah terbuka. Kemudian untuk yang sebelumnya ini kita close saja. Kita buat file baru ya, main.py. Oke, nah, sebelum itu kita harus membuat database-nya dulu ya. Kita create project, namanya itu personal expense tracker. Personal expense tracker. Continue. Kemudian ini enable gini mini in Firebase, boleh enable boleh enggak ya. Dan ini saya disable. Kita tunggu dia lagi membuat project. Oke. Continue. Apakah pembuatan projectnya sudah selesai? Sekarang kita masuk ke apa ini? Oke, kita masuk ke ini ya, general dulu. Kita masuk ke service account. Nah, ini dia. Kita masuk ke service account, kita download dulu untuk key-nya ya. Python, kalau pilih Python, download key-nya. Generate key. Nanti bakal otomatis ke download key-nya. Nah, untuk key-nya sendiri kita pindahkan ke dalam sini ya. Oke, kita pindahkan ke dalam folder kita. Kemudian untuk database-nya kita salin URL-nya ya. Kita create database dulu. Oke, create database ini default aja, nggak apa-apa. Auth mode enable. Nanti bakal muncul seperti ini ya. Oke. Dan untuk rows ini kita buat true ya. True. True. Oke, kita save. Oke, sudah kita save ya. Masuk ke data. Nah, kita salin ini ya. Untuk reference URL-nya kita copy gitu. Nah, oke, kita masukkan ke catatan. Notepad. Oke, ini untuk key-nya, untuk referensinya ya, reference database-nya. Sudah, ininya juga sudah. Sekarang kita masuk ke kodenya. Pertama-tama kita itu kalau belum punya library Firebase admin, maka kita harus menginstalnya dulu ya biar bisa um, menggunakan atau uh, biar bisa berinteraksi dengan Firebase database-nya.
perintah penginstalan library-nya yaitu pip install firebase admin ya, dash admin. Jadi sebelum kita menggunakan si firebase admin ini, kita harus menginstal library-nya dulu. Dan pastikan sebelum kalian menggunakan perintah pip ini harus menginstal Python dulu ya. Oke, jadi saya sudah menginstalnya, makanya disuruh update gitu. Oke, kita close. Nah, untuk pertama itu kita importkan karena kita menggunakan GUI ya, menggunakan tkinter, kita importkan tkinter. Kita aliaskan menjadi tk seperti biasa. Kemudian dari tkinter itu kita import messagebox sama temat tkinter ya. Oke, terus kemudian kita panggil si Firebase admin tadi. Admin, kita importkan kredensial untuk memasukkan kredensial kita tadi yang sudah kita buat dari data, kita ambil dari Firebase. Kemudian inisialisasi app-nya sama DB-nya. Oke, nah kemudian karena kita membutuhkan mengambil data sekarang ya untuk bagian riwayat penambahan si pengeluarannya, kita perlu mengimportkan library dari datetime ya, from datetime, importkan datetime. Dan kita inisialisasi database dari Firebase-nya menggunakan kita coba buatkan variable thread ya, atau kredensial gitu. Kredensial sertifikat. Nah, untuk path-nya ini kita masukkan si ini ya, yang sudah kita download tadi. Oke, kita copy nama filenya, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah dipaste. Kita lanjut ke inisialisasi app-nya. App yang berdasarkan kredensial yang kita download tadi. Nah, kemudian kita masukkan database URL-nya. Database URL yang kita catat tadi ya, ini dia. Oke, kita paste di sini. Kemudian jangan lupa ditutup kurung ya. Oh, udah tutup ya. Oke, ini udah aman. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel baru referensi ya, yang isinya itu adalah berdasarkan database reference. Nah, ini untuk ini adalah nama dari node yang ada di Firebase-nya nanti, sama database-nya ibaratnya lah kalau di MySQL gitu ya. Kita buat data pengeluaran saja ya, data pengeluaran. Oke, pengeluaran. Kemudian kita buatkan variabel global ya untuk menampung data-datanya. Variabel global untuk menampung data pengeluaran. Oke, data pengeluaran variabel array global ya, sama data key-nya. Jadi untuk data pengeluaran ini nantinya kita gunakan untuk menampilkan data-data pengeluarannya, dan untuk data key ini untuk menyimpan ID dari data pengeluarannya. Oke, setelah itu kita buatkan GUI-nya dulu ya. Kita buatkan UI-nya menggunakan tkinter ya, GUI. Pertama kita membuat variable root. Seperti biasa kita buatkan window-nya dulu, title-nya personal expense tracker, benar. Untuk geometry-nya, untuk ukuran dari window-nya ini ya, kita pakai ukuran 650 biar oke, 500. Oke, biar nggak terlalu kecil. Kemudian kita pakai style ya,
Kita pakai style bawaan dari TTK ya. Kita panggil ttk.style. Oke. Kemudian kita pilih kita mau pakai tema apa nih. Style underscore ya. Titik ya. Use. Nah, ini ada calm, ada klasik gitu ya. Kita pakai klasik aja. Ada banyak sih temanya. Pakai klasik. Kita pakai tema klasik. Kemudian kita buatkan frame untuk inputan usernya ya. Frame form aja kita buat. Frame form ttk ya, pakai ttk dot frame terhadap root. Kemudian frame from kita packkan dengan padding atas bawahnya, kiri kanannya ya, kiri kanannya itu 10. Root dot main loop, lupa ya, sudah bisa. Oke, sudah muncul untuk kanvas untuk windownya. Oke, kemudian kita buatkan label untuk si inputan usernya. Kita pakai ttk ya, jangan lupa, karena kita sudah menggunakan tema. Label terhadap frame form ya, frame form. Kemudian kita koma, teksnya apa? Teksnya sama dengan nama pengeluaran. Nama pengeluaran. Enggak usah ini. Nama pengeluaran ya. Kemudian kita atur menggunakan grid untuk posisinya. Kita kasih berada di baris 0, kemudian kolom pertama juga. Kemudian untuk padding kiri kanannya itu 5. Kemudian padding atas bawahnya juga 5. Ini koma, double komanya. Kemudian kita atur letaknya itu ada di waist ya, sebelah kiri ya, waist barat gitu ya. Oke, kemudian kita buatkan inputannya, entry apa nih, entry nama ya, entry nama tk dot entry frame berdasarkan frame form. Kita kasih lebarnya, lebar inputannya 25 aja. Kemudian kita buatkan kita grid, kita atur untuk posisi si inputannya, kolom inputannya berada di kolom pertama, tadi baris pertama, kolom 1, padding x-nya 5. Oke, coba lihat ya. Oke, sudah muncul ya. Lihat temanya juga sudah berjalan. Oke, sekarang kita buatkan label untuk kategorinya ya. Label frame form, teksnya sama dengan kategorinya. Kita pakai grid lagi untuk mengaturnya. Dari di baris pertama, kolom pertama juga sama ya seperti di bawahnya. Cuman untuk barisnya ini ada di baris bawahnya gitu ya. Oke, untuk padding X-nya itu sama ya. X sama Y itu kita samakan saja. Oke, kita samakan sama sticky-nya waist untuk posisinya. Nah, untuk si inputannya ini karena kita ada tab-tabnya ya, kita harus pakai biar bisa menampilkan menu drop down, kita pakai namanya combo box ya. Ada frame form, nah value-nya itu atau isi dari drop down-nya itu adalah makanan, transportasi, hiburan lainnya gitu ya. Untuk step ini nggak perlu deh.
Oke, untuk kategorinya tadi kita ada bisnis ya tadi ya, bisnis, kemudian edukasi ya, edukasi, edukasi, terus hiburan, hiburan sama kebutuhan, kebutuhan, kebutuhan. Oke, kemudian kita atur grid dari combo ini. Em, Combo kategori aja nih namanya. Combo kategori. Untuk combo kategori inputan ini kita grid, kita atur juga posisinya ada di baris di bawah yang pertama tadi, kolom ke satu ya, di setelahnya, kemudian padding X sama padding Y-nya kita samakan. Oke, seharusnya dia udah muncul drop down ya seharusnya. Kita lihat dulu. Oke, bentar. Oh, road main loop-nya. Astaga. Road main loop-nya hapus tadi ya. Makanya dia nggak muncul ya. Nah, drop down-nya sudah muncul ya. Oke, sekarang kita buat label yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk nominal. Frame bersama frame from untuk ininya nominal ya, teksnya itu nominal. Untuk gridnya itu sendiri berada di baris kedua ya, yang ketiga artinya, kemudian kolom pertama sama sejajar dengan yang atasnya juga, padding X, paddingnya 5, sticky-nya waist. Oke, kemudian untuk nominal sendiri kita buatkan juga untuk inputannya entry nominal tdk.entry berdasarkan frame from, kita kasih lebarnya 25. Oke, kemudian kita sama seperti tadi kita gridkan. Nah, kita letakkan posisinya ke baris kedua kolom ke satunya ya. Oke, padding X sama paddingnya sama 5. Nah, sudah muncul ya frame-nya. Oke, sekarang kita buatkan frame untuk buttonnya. Root sama dengan bukan, frame frame button aja ya namanya. Frame button sama dengan ttk.frame terhadap root. Jadi dalam window kita ya masukkan si frame button ini. Kemudian kita pack-kan, jangan lupa frame button pack, kita kasih padding Y-nya ya 10 aja. Oke. Kemudian kita buatkan buttonnya ya. Buttonnya itu ada tambah, update, delete, ada refresh juga sama sortingnya tadi ya. Kita buatkan ttk.button, B-nya besar jangan lupa terhadap frame buttonnya, frame button. Oke, kita kasih koma dengan teks. Teksnya apa? Teksnya itu tambah sama pengeluaran tadi ya, tambah. Dan kita kasih komen untuk memasukkan functionnya tadi ya. Komen sama dengan kita buatkan save data aja untuk fungsi dari tambah data ini. Dan kita gridkan, kita atur posisi buttonnya itu berada di baris pertamanya, kemudian kolom kolom pertama juga, kolom kita close dulu ini, kolom 0, kolom 0. Save data ini karena dia nggak ada, nanti kita buatkan dulu ya, kita buatkan dulu di atas ini untuk fungsi def, fungsi save data biar nggak error juga ya, kita kasih pass biar nggak error dulu. Oke,
Kita atur di baris pertama, kolom pertamanya, kemudian kita copy aja ya biar cepat ya. Ada berapa tadi? Ada eh, 5 button ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tambah data, kemudian untuk update datanya ya, edit data, kita tulis buttonnya update aja. Komennya sendiri kita nama functionnya edit aja, edit data. Row-nya sekarang untuk kolomnya sendiri kita pakai kolom yang sebelahnya, kolom 1 ya kan, berurutan ya nanti ya, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Oke, berurutan ya. Oke, tambah update. Nah, ini tambah update berarti ada delete. Tambah update delete atau fungsinya sendiri delete, remove data ya. Remove data, kemudian refresh. Akan refresh. Refresh ini kita kasih nama fungsinya refresh data atau load data lah ya. Load data. Ini nanti kita buatkan fungsinya di atas. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada sorting data ya. Nama fungsinya sort data aja. Tambah ini sorting atau urutkan ya. Urutkan berdasarkan nominal terbesar. Panjangan ya. Urutkan nominal terbesar aja. Sort data. Oke. Untuk button-buttonnya sudah kita buat. Kemudian kita buatkan dulu fungsi-fungsinya ya biar nggak error. Pasti jalankan. Tadi ada fungsi siapa ya tadi, edit data, paste, remove data ya, sama load data, paste, kemudian sort data juga. Oke, sebenarnya ini sudah muncul untuk si buttonnya. Oke, sudah muncul ya buttonnya. Dan kita bikin tabel preview untuk menampilkan data-data transaksinya. Oke, kita menggunakan tree ya, kita simpan ke dalam variable tree. TK, kita panggil TK-nya, kemudian kita panggil preview terhadap root window kita ya, window utama kita. Kemudian untuk kolom-kolomnya sendiri ada nama, isi nama, kategori, nominal, sama satu lagi ya, tanggal. Oke, yang dilihatkan heading. Kemudian ini kita tambahkan headingnya. Untuk nama ini teksnya nama pengeluaran, teksnya kategori, kemudian nominal sama tanggal untuk heading-headingnya. Ini belum kita looping ya. Belum kita tambahkan kolom-kolomnya. Ini baru headingnya. Oke, kemudian kita masukkan kolomnya, kolom nama tadi. Kita atur untuk ukurannya itu 180. Dan untuk posisinya kita isi ke tengah aja. Ini kita buat ke tengah aja isi datanya nanti.
Oh ya, kita belum pack kan ya, makanya dia nggak keluar tadi. Untuk kategori kita kasih 100 untuk lebarnya, karena pendek-pendek juga. Eh, Sama tanggal juga ya, tanggal nggak tidak perlu terlalu panjang eh, untuk si kolomnya. Kemudian kita kita packkan, kita bungkus dengan mengisi penuh ya, mengisi penuh layarnya, expand-nya kita terukan, kemudian kita kasih padding kiri kanan atas bawahnya kita kasih 10, padding kiri kanannya kita kasih 10 juga. Oke, kemudian um, oke, kita langsung lanjut ke fungsi aja ya. Oh ya, kita tambahkan dulu nanti biar dia langsung ngeload datanya ya pada awal saat dibuka gitu. Saat dibuka aplikasi yang saya jalankan untuk menampilkan data-datanya. Kemudian kita aktifkan dulu juga untuk event select datanya nanti. Ketika diklik itu kita menggunakan bin untuk menghubungkannya. Nah, eventnya preview select ya. Untuk fungsinya sendiri kita pakai fungsi select data. Select data ya. Nanti kita buatkan fungsi select datanya ini untuk men-trigger select datanya dari user. Kita cek dulu apakah sudah muncul. Oh ya, select datanya ini ya. Kita buatkan dulu dari sini. Tab select data. Yes. Nah, ini untuk event parameter event ini bawaan. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah muncul ya untuk si kolom-kolom yang ada di tabel reviewnya ini, billingnya. Juga bisa digeser. Oke, kan kita masuk ke fungsi ya. Kita mau fungsi. Pertama itu kita buatkan fungsi refresh table. Refresh table. Pastinya kita, kalau nge-refresh itu kan data lamanya itu dihilangkan atau di delete gitu kan, dan ditempelkan dengan data yang baru atau data data saat itu gitu ya. Kita pakai for row aja, for baris gitu ya ibaratnya, yang kita looping yang mana yang ada di tabel reviewnya nanti gitu ya. Get children, get children, jangan lupa titik duanya, kemudian kita delete row. Oke, kemudian kita urutkan data transaksinya yang ini ya, data pengeluarannya ya, data pengeluarannya for apa ya kita nyebutnya, transaksi lah ya, for transaksi in data pengeluaran, processing data pengeluarannya, kita susun variabelnya berdasarkan indeksnya ya. Kalau ini ada sedikit nama sama dengan transaksi indeks ke pertama, indeks 0. Kemudian kategori indeks 1, nominal indeks kedua, tanggal indeks ketiga ya. Kemudian untuk si nominalnya ini saya mau dia itu dalam format rupiah langsung gitu ya, nantinya ditampilkan ke dalam reviewnya atau tabel yang ada di usernya gitu. Jadi kita, kita buatkan dulu variabel nominal visual aja, sama dengan kita pakai F ya,
karena kita memanggil si variabel nominalnya, rp nominalnya kita panggil, kemudian kita buat koma setelah 3 digit di belakang nominalnya ya. Kemudian setelah itu kita ganti komanya ini menjadi titik. Jadi komanya menjadi titik. Baru kita insertkan ke parent utamanya ya. Kemudian ini kita pakai tk.n aja. tk.n. Oke, tk.n value-nya, nah nominal visualnya yang kita panggil ya. Sudah kita format untuk nominalnya. Oke, kemudian kita masuk ke kita buatkan fungsi untuk mengambil data dari Firebase-nya. Dia load data aja ya. Load data. Kita panggil variabel globalnya tadi data pengeluaran sama data keys. Nah, data pengeluaran sama data keys-nya ya. Kemudian tidak lupa juga kita hapus dulu yang ada di table preview-nya ya. Sama seperti refresh tadi, cuman yang bedanya load data ini kita ngambil data langsung dari Firebase-nya. Kalau yang refresh table tadi cuma menampilkan data-data yang sudah di load tadi, yang sudah di load di fungsi ini nanti. For row sama kita loopingannya kita delete dulu. Nah, kemudian kita hapus dulu si data pengeluarannya ini. Yang saat ini ya, kita hapuskan dulu sama data keys-nya kita hapus dulu. Kemudian kita panggil data yang ada di Firebase-nya menggunakan get ya, .get untuk mengambil data. Ref ini berdasarkan database yang sudah kita buat tadi. Oke, kita lihat dulu ini ya. Oke, datanya sudah. Kemudian kita setting kondisinya jika datanya itu ada. Kita susun ya. Kita pisahkan key dan value-nya dan dari data item ini itu kita tambahkan ke dalam variable global kita tadi, yaitu data pengeluaran dan data keys-nya. For key, kemudian untuk key ini untuk menampung si ID-ID unik dari data pengeluarannya, kemudian value untuk data pengeluarannya itu sendiri. In data.items-nya, kita ambil items-nya aja, kita ambil isinya gitu ya. Kemudian untuk nama, variable namanya ini kita isi dengan isi dari nama kolom, nama pengeluaran ya. Kolom nama pengeluaran kita anggap aja, ya kita buatkan saja nama pengeluaran gitu untuk nama si kolomnya. Ini nanti bakal ada dari database-nya itu kita manggil nama pengeluaran ini. Dan untuk default-nya itu kita kasih 0 aja untuk menghindari error gitu ya. Kita buatkan juga untuk kategorinya, kita ambil dari nama kategori pengeluarannya. Kemudian nominal pengeluaran. Kita buat 0 ya untuk pengeluaran karena dia integer. Dan tanggal pengeluaran. Jika ada error atau defaultnya itu kita setting 0. Kalau ada error, kalau datanya itu udah terhapus gitu ya. Kemudian kita tambahkan data pengeluarannya tadi. Kita tambahkan isi dari nama kategori nominal yang ada di database ke dalam data pengeluarannya, dan untuk keys-nya ini, key yang kita looping tadi, key dari masing-masing si data pengeluaran ini kita simpan ke dalam data keys. Kemudian kita panggil refresh table untuk menampilkan datanya. Untuk refresh table-nya ini kita buatkan sejajar dengan jika datanya ada ya. Oke. Sekarang kita buatkan kita tambahkan fungsi
save data, atau kita kasih komen aja ya, tambah data pengeluaran. Oke, tambahan pengeluaran ini kita ambil dari inputan usernya ya. Ambil dari inputan usernya, pertama itu ada nama, pastinya nama pengeluarannya kita ambil dari entry nama, pasti menggunakan get ya untuk mengambilnya. Kategori juga, aduh salah, bentar. Oke, dan kategori sama dengan combo kategori berdasarkan entry, berdasarkan inputan tadi ya. Dan untuk nominal juga, nah, untuk nominal ini kita ubah jadi string dulu, nominal string, bukan ini sih, memang string dia. Oke, kita ambil dari entry nominal, kemudian kita buat kondisi jika nama n kategori nominal stringnya itu ada ini. Oke, kita menggunakan try except ya untuk menjalankan logika menambahkan datanya gitu. Nominal biar mudah menghandle error juga menggunakan try except ini ya. Nominal sama dengan, nah, kita ubah yang nominal tipe datanya yang string, yang awalnya string gitu, kita menjadi integer, kita pastikan menjadi integer gitu ya. Nominal string gitu ya. Kemudian kita perlu menambahkan data tanggalnya ya, berdasarkan data tanggal saat ini atau saat dia membuat laporan pengeluarannya gitu ya. Datetime.now, kita pakai library datetime tadi sudah ditambahkan di awal. .now, waktu sekarangnya maksudnya. Kemudian kita paste string parse time ya, string parse time kita formatkan menjadi, kita ambil tanggalnya, kemudian bulan ya, bulan, kemudian kita ambil tahun. Oh iya nih, oke. Date, month, year. Oke ya, tulisan year, untuk year sendiri huruf besar semuanya. Baru deh kita tambahkan datanya ke dalam database Firebase. Gunakan perintah push. Kemudian kita buatkan nama si nama yang nampil di database itu apa, nama kolomnya gitu ya, nama pengeluaran samakan saja dengan load data ini ya, karena load data ini kan mengambil data dari sini gitu. Nama pengeluaran, nama berdasarkan nama yang diinputkan tadi ya. Kategori juga, kategori pengeluaran nominal, tanggalnya ini tanggal otomatis ya, tanggal otomatis. Oke, kemudian setelah kita menambahkan data, yang pastinya kita harus mengosongkan si inputannya. Nama kita delete ya, kita hapus 0 tk.n, artinya hapus sepanjang datanya ini, data yang ada di entry namanya ini kita hapus semua gitu ya. Kemudian nah, combo kategori juga, combo kategori kita timpan nilainya dengan string kosong, kita hapus ibaratnya. Kemudian entry apa lagi, nominal ya, di nominal kita hapus juga. Kemudian kita panggil fungsi load datanya untuk menyalurkan data ke database-nya, dari database-nya ya.
kemudian ditampilkan ke preview. Setelah di load datanya, diambil datanya, baru tampilkan ke preview. Makanya ada request table yang ada di dalam fungsi load datanya ini. Oke, kemudian tampilkan pesan ya menggunakan message box show info aja, show info sukses. Kemudian isi teksnya data pengeluaran berhasil ditambahkan message box ya. Oke. Nah, kemudian jika ada error ya, misalnya misalnya ini nih ada misalnya nominalnya ini diisi string gitu ya, nah, maka akan dihandle oleh ini. Nominal harus berupa angka. Kemudian kita masukkan else juga ya, kondisi jika ketiga ini ada yang kosong gitu ya, ini kan artinya semuanya itu harus bernilai true ya. Maka kita tampilkan error semua field atau semua inputan harus diisi. Oke, masuk ya. Untuk fungsi ini sudah selesai penamaan data. Oke, kemudian kita masuk ke edit data untuk update datanya ya. Kita menggunakan to accept juga, try. Nah kita mau mendefinisikan inputan ataupun select yang diselect, data yang diselect oleh si user pada table preview-nya ya. Kita buatkan variable selected ya. Selected sama dengan tree, misalkan kita ambil dari tabel preview-nya. Kemudian kita menggunakan fokus biar bisa ngebaca mana yang dipilih sama usernya ya. Kemudian kita kasih validasi dulu jika not selected ya, jika selectednya tidak ada atau belum ada, maka kita tampilkan pesan message box, kita samakan pesan error aja ya. So ataupun peringatan lah, peringatan. So warning, peringatan, pilih data yang ingin diupdate. Oke. Pilih data yang ingin diupdate. Kemudian kita keluar dari loopingannya dan jangan eksekusi baris-baris kode di bawah ini gitu. Oke, kita deklarasikan dulu indeksnya ya, biar bisa kita kenali indeks data keberapa yang dipilih sama user itu gitu kan. Index selected berdasarkan yang dipilih. Kemudian untuk key-nya juga ya, key-nya berdasarkan data case indeks yang dipilih, ID ataupun data dengan ID yang dipilih, ID dengan data yang dipilihnya gitu. Oke, kemudian kita ambil nominalnya, data nominalnya, entry nominal ya. Kita ambil .get. Kemudian tanggal otomatis jangan lupa kita tambahkan juga, biar dia otomatis mengupdate atau membuat tanggal hari ini gitu ya. Sama seperti menambahkan data tadi, datetime.now string parser time. Oke, nah kemudian di sini kita menggunakan child ya, child berdasarkan ID dari ataupun key dari data pengeluarannya. Nah, untuk mengupdate atau edit kita menggunakan set. Set ini artinya kita itu ibaratnya menimpa datanya ya. Nah, oke, set, jangan lupa kurawal berdasarkan nama pengeluarannya. Nah, pengeluarannya entry nama, ambil dari entry nama get, dan kategori pengeluaran, membawa kategori get ya. Nah, nominal berdasarkan nominal yang ini sudah kita ubahkan menjadi integer yang pastinya, tanggal otomatis yang sudah kita formatkan.
Oke. Nah, kemudian untuk mencegah si um, fungsi selected ini error ya, atau ketika kita menambahkan datanya itu biar data yang ada di inputan user itu enggak sembarangan ngeklik gitu ya. Kita matikan dulu untuk si event dari selected ya. Kita unbind ya. Tadi kan bind tuh untuk menghubungkan, sekarang kita unbind. Unbind event preview selectnya. Kemudian kita remove juga untuk yang di select sama si usernya. Selection remove reselection. Kok reselection? Yang selected ya, yang dipilih sama usernya. Selected. Oke ya. Oke. Biar bersih gitu ya. Habis ngetet data, inputannya dikosongkan semua gitu. Dan yang dipilih sama user itu otomatis hilang. Oke. Kemudian kita hapus juga si inputan-inputan tadi ya. Input-inputan yang ada di kolom inputnya. Nama kita delete, sama kita save juga, sama seperti sebelumnya juga ya. Kita hapus inputannya, yang inputan pada saat user ngeklik, user ngetik gitu ya. Nah, kemudian kita panggil fungsi load datanya untuk menampilkan data yang sudah diupdate. Kemudian kita nyalakan dulu ya. Ketika datanya udah diupdate, berarti udah aman gitu kan. Kita nyalakan, tekan after. Kita kasih jeda 100 mili-detik. Nah, kita menggunakan fungsi lambda biar bisa jalan ya fungsi delay 100 mili-detiknya ini. Nah, baru kita masukkan ke dalam fungsi lambdanya ini ya. Three dot bin. Oke, ini adanya event L-nya. Oke, select data. Oke, setelah itu mana tadi? Nah, jika sudah selesai, kita tampilkan dong message pesannya ya, pesan berhasil diupdate-nya. Message box show info aja ya, menampilkan informasi bahwa sukses diupdate. Kemudian kita pasangkan handler errornya ya. Handler errornya. Oke, kita pakai message box. Sama seperti tadi ya, jika nominalnya itu yang diisi bukan integer, tipe datanya harus pilih ini. Kemudian kita pakai accept lagi, tapi ini exception kita lihatkan menjadi biar mudah untuk debugging juga ya. Message box show warning. Show warning. Kasih peringatan, silahkan pilih data yang ingin diupdate ya, yang ada di tabel reviewnya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi delete data. Pertama kita menggunakan try accept. Sama juga kita buatkan mekanisme yang sama ya, itu untuk mendefinisikan apa yang dipilih sama user yang ada di tabel reviewnya. Selected sama dengan 3.focus ya. Dan jika selectednya itu tidak ada, jika si user belum memilih data apapun yang ada di tabel reviewnya, kita tampilkan peringatan pilih data yang ingin dihapus dan keluar dari loopingan. Dan jangan eksekusi yang di bawahnya gitu ya, return itu maksud dari return itu ya. Sama juga indeksnya kita tentukan berdasarkan yang dipilih, kemudian key-nya. Nah, kemudian kita hapus. Untuk kita hapusnya itu menggunakan shield ya, berdasarkan key atau ID dari data pengeluarannya. Dan kita tinggal delete aja. Tinggal delete.
berdasarkan ID yang dipilih sama si usernya ya. Oke, nah kemudian kita unbind event review selectnya, baru kita kosongkan juga delete kategori sama nominalnya, kita kosongkan inputan dari sisi kliennya ya. Dan kita panggil load data yang sudah dihapus tadi ya, ditampilkan lagi, ditampilkan, diupdate gitu ya, datanya itu udah dihapus loh gitu. Artinya berarti udah hilang kalau di load, dipanggil datanya dari database. Dan kita masukkan lagi, tadi kita unbind, nah kemudian kita aktifkan lagi setelah ininya sudah sukses ditampilkan data terbarunya ya. Setelah di delete, tampilkan data terbarunya, tampilkan, baru kita aktifkan lagi untuk preview selectnya. Karena by default itu sudah kita tambahkan ya di awalnya. Jadi pada awal buka itu memang sudah aktif untuk si selection ini. Oke, kita, biar tidak error aja seperti itu. Oke, sudah. Kemudian jika sudah berhasil menghapus, kita tampilkan message ya, pesan ya. So info selesai dari pengeluaran berhasil dihapus. Kemudian kita kasih accept ya, accept extension. Kemudian untuk menghandle si errornya jika si user belum memilih data apapun yang ada di tabel reviewnya. Selain pilih data yang ingin dihapus, tekan peringatan so warning. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi follow data. Follow data udah ya, follow data udah. Oh, follow data udah nih, apa sih? Follow data udah. Sekarang kita masuk ke select data. Select data udah belum? Select data. Select data. Oh, boleh kita buat select data ya. Select data dulu nih. Select data. Select data ini setelah kita select data. Oke. Nah, dari select data, selected, ini fungsi biar biar bisa ke trigger lah ya, biar bisa jalan untuk select data yang ada di tabel reviewnya. Oke, selected sama dengan kita pakai try accept jangan lupa ya, try accept. Nah, selected sama dengan tree focus sama seperti tadi. Tree focus ya. Kemudian untuk indeksnya kita atur juga sama seperti mekanisme kita yang tadi. Dan key-nya ini sama dengan data keys sesuai dengan indeksnya ya. Data keys ini kan variabel global kita tuh. Oke. Kemudian kita simpan data, kita ambil data berdasarkan ID-nya atau key dari database Firebase-nya ya. Kita ambil, kita get-kan berdasarkan key-nya ya. Oke, kemudian kita pastikan kita hapus untuk si inputan-inputan, bekas-bekas inputan si user ya yang ada di kolom inputan, di nominal juga jangan lupa. Nah, kemudian baru kita tambahkan entry nama, user,
kita tambahkan ke si entriannya ya. 00 ini artinya isi datanya paling depan gitu ya. Kita tambahkan entry nama yang ada di preview kolom inputan ya. Kita tambahkan entry namanya berdasarkan data dengan title-nya nama pengeluaran yang ada di database Firebase. Oke. Combo kategori juga kita isi dengan data yang ada di Firebase berdasarkan kolom ini ya. Berdasarkan key-nya juga ya. Dia ini mengambil data yang ada di dalam mengambil data nama kolom, kategori, nomina, pengeluaran gitu ya. Tapi berdasarkan ID data pengeluarannya, key-nya ini gitu yang diambil. Oke, kemudian accept-nya jangan lupa. Accept pass. Apa pass? Nah, jadi biar ketika si user itu nggak sengaja ngeklik selain tombol preview, maka tidak dijalankan fungsi ini. Gitu ya. Oke. Oke, sudah aman. Edit data, delete data. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sorting datanya. Sorting datanya di sini saya menggunakan insertion sort ya. Oke, pertama kita panggil dulu variabel global dari data pengeluaran sama data key-nya. Sama data key-nya. Oke ya. Kemudian kita kasih validasi dulu jika data pengeluarannya tidak ada. Maka tampilkan tidak ada data untuk diurutkan. Validasi jika datanya belum ada sama sekali gitu ya. Kita kasih show info aja. Kita kasih info ataupun warning juga bisa ya. Warning. So, di peringatan data kosong. Data kosong, tidak ada data untuk diurutkan. Atau tidak ada data yang bisa diurutkan gitu ya. Kemudian kita gabungkan dulu kedua ini menjadi satu baris data yang utuh gitu ya. Kita buatkan variabel untuk menampungnya itu kombinasi aja. Kombinasi sebenarnya variabel array ya. Kombinasi. Nah, kemudian kita looping untuk si data transaksinya. Data transaksi dan data keys-nya. For i in range sepanjang data dari data pengeluaran. Data pengeluaran. Kemudian kita tambahkan ke dalam kombinasi untuk data pengeluarannya. Data pengeluaran indeks ke i yang di loopingnya ya, berdasarkan loopingan. Kemudian data keys-nya juga berdasarkan loopingannya. Biar terurut ya. Oke, ini sudah terurut datanya pastinya. Untuk validasi kita coba tampilkan dulu ya. Print kombinasi indeks ke i gitu ya. Tapi untuk saat ini sebenarnya nggak muncul apa-apa ya, karena datanya belum ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke logika algoritma dari insertion sort ya. Oke, kita menggunakan loopingan for i in range, mulai dari kalau insertion data kan mulai dari indeks satunya ya kan. Indeks satu dianggap sudah terurut gitu ya. Awalnya ya, pada awalnya, tahap awalnya. Oke, sepanjang data dari kombinasi yang sudah kita gabungkan tadi ya, data yang sudah kita gabungkan tadi. Kemudian untuk key-nya atau data yang mau kita urutkannya itu berdasarkan kombinasi indeks i ataupun yang berdasarkan indeks 1 sampai sepanjang data yang ada di database-nya nanti ya, data pengeluarannya nanti.
Oke, kemudian untuk J-nya ini untuk identifikasi si data yang sudah dianggap terurutnya itu gitu. Dan kita menggunakan loopingan while ya. Ulangi selama J-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0 dan kombinasi dan data kombinasi indeks J dan kotak pertama atau indeks pertama yang 0 ini adalah data pengeluarannya ya. Data pengeluaran dan data KIS kan. Datanya itu nanti berupa satu baris namun terbagi menjadi dua bagian, data pengeluaran dan data KIS gitu. Data pengeluaran ini indeks ke 0 dan data KIS ini indeks ke 1. Oke, ini kita bukan ya, salah yang ini ya. Oke, kemudian kita ambil indeks kedua yang ada di data tersebut yaitu nominal ya. Nominalnya. Dan kita bandingkan dengan data yang ada di indeks yang belum terurut. Data indeks kotak ke 0 data pengeluaran dengan kolom nilai. Data nilainya. Kita hanya membandingkan data nilainya dulu gitu. Kemudian jika lebih besar ya jika data yang sebelumnya ini lebih kecil dari data yang mau kita urutkan, maka ditukar ke kanan. Kombinasi J plus 1 ya. J plus 1 sama dengan kombinasi J. Kemudian kita lihat data yang sebelum si J ini gitu ya, untuk ngecek membandingkan datanya juga, untuk membandingkan data selanjutnya gitu. J ini menggunakan increment ya, atau bisa ditulis dengan J sama dengan J plus 1. J dikurang 1 gitu. J sama dengan I ya, indeks ke I-nya ya. Oh benar dong, J dong. Kan yang J-nya. Oh ini apa nih? Oh, salah. Ada tipe ya. Lebih dari atau sama dengan 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Dan kombinasi J data yang sudah dianggap terurut ini lebih kecil dari Q. Kalau dia kalau dia kurang dari data yang mau diurutkan, maka ditukar ke kanan, digeser ke kanan gitu. Kemudian kita masukkan datanya, dan kan dia itu kan otomatis membandingkan data ke J sebelumnya, J sebelumnya gitu kan. J sebelumnya sampai semua datanya itu sudah terurut ya. Si data terbesarnya ini sudah di paling kiri gitu. Nah, kemudian kombinasi sama dengan key. Kombinasi J plus 1 sama dengan key. Kemudian kita isi data-data yang sudah terurut tadi dengan data berdasarkan key-nya. Data lengkapnya lah ya. Data lengkapnya. Oke, setelah itu kita hapus dulu ya data lamanya, data transaksi lamanya, data pengeluaran lamanya kita bersihkan menggunakan clear, kemudian data case-nya juga kita bersihkan. Nah, baru kita looping isi dari data yang sudah terurut tadi ya. Kita pakai for kotak lah ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 0 gitu ya. For kotak in kombinasi. Data transaksinya kita tambahkan, data pengeluarannya kita tambahkan dengan data indeks ke 0-nya ya, data pengeluarannya gitu, data pengeluaran yang sudah terurutnya. Nah, data case-nya juga sama. Data case-nya mengambil dari indeks ke 1 ya.
Kemudian jika sudah terurut semua, kita tinggal tampilkan datanya. Kita tampilkan datanya ke si usernya. Kemudian kita tampilkan pesan message box show info sukses. Sukses, data berhasil diurutkan ya. Data berhasil diurutkan berdasarkan nominal terbesar. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini ada tipe ya di get children ya. Ada di line 18. 18 ya. Get children. Nah, ini ya, ini yang benar ya. Tipe saya. Ada lagi error? Oke, sudah jalan ya. Oke, kita coba trigger ini. Oke, masuk validasinya ya. Kalau datanya kosong, maka tidak ada data untuk diurutkan. Kita coba tambahkan data dulu ya. Kalau pengeluaran misalnya kita pembelian antena catering ya untuk GSM ya. Kemudian kategorinya udah muncul ya, sama seperti demo sebelumnya. Nominalnya kita coba isi misalnya 250.000. 250.000. 250.000. Tambah data. Data pengembang ditambahkan. Sebentar, tapi dia belum bisa menampilkan datanya ya. Belum bisa menampilkan datanya. Berarti si data pengeluarannya ini sudah masuk atau belum? Pengeluaran sudah masuk, data ini sudah masuk. Berarti dia tinggal di refresh tabelnya ya. Refresh tabelnya benar. Hmm, kenapa dia belum bisa menampilkan datanya? Load datanya belum ya? Ada error di load datanya nih. Personal expense tracker. Datanya udah masuk ya. Berarti dia masalahnya di load datanya ini ya. Kita coba cari data transaksi, nggak ada. Data pengeluaran. Data pengeluaran. Investable for in 3.get children. Hmm, saya hapus dulu ya. Sudah berapa jam ini? 1 jam. Oke. tk.n. Oh iya, ini ya masalahnya ya. Ini barisnya harus sama, jangan di bawah ini. Tidak prestable lah masalahnya. Nah, langsung muncul ya dia ya. Oke, muncul, kita select. Oke, bisa menampilkan datanya ya, langsung bisa get datanya. Kemudian kita coba tambahkan data lagi lah ya. Misalnya HDD hard disk 500 GB, edukasi misalnya. Atau bisnis lah, bisnis. Harganya itu kita kasih 170.000. Oke, tambah. Kemudian kita kasih satu data lagi lah ya, sebagai contoh. Untuk kategori apa nih kita tambah misalnya hiburan. Untuk kategori hiburan, apa ya hiburannya? Mungkin nonton bioskop mungkin. Nonton film.
nonton bioskop misalnya 200.000, 700.000, atau enggak liburan deh, liburan ke Bangka, kita tambahkan. Oke, sudah tambahkan. Kemudian kita coba update data dulu ya, update salah satu data dulu. Misalnya yang mana nih? HDD GB, kita ubah menjadi 1 TB ya, 1 TB. Maka berhasil update-nya. Oke, update-nya berhasil. Prompt-promptnya juga langsung dibersihkan ya. Kemudian kita coba fitur delete-nya ya. Fitur delete-nya. Oke, nih kita coba si bisnis. Oke, berhasil juga ya. Berhasil di delete dan ini juga berhasil dibersihkan. Kemudian refresh. Nah, refresh ini sudah menampilkan data yang sebenarnya juga ya. Coba urutkan dulu nih. Seharusnya kan 700 ini ada di atas ya. Sip. Oke, berhasil ya untuk sortingnya ya. 700 berada di atas ya. Oke, kemudian kita refresh. Nah, refresh bakal menampilkan data dari database Firebase-nya yang saat ini gitu. Kita coba cek ke Firebase-nya. Sudah muncul ya. Ada di database data pengeluaran ya. Not data pengeluaran. Kemudian ini untuk key-nya. Ini adalah key-nya ya. Dan ini adalah isi-isi dari key-nya atau data pengeluarannya. Dengan nama kolomnya sesuai dengan kita inputkan tadi ya. Tanggal pengeluaran, nama nama pengeluaran, nominal, tanggal. Sama juga untuk data selanjutnya. Seperti itu terus seterusnya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, video coding dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.